rajin mengunjungi panti asuhan ya. Dari Iya, situ, mm-mm. oh rupanya ada yang lebih membutuhkan lagi Iya gitu. di Merasa terpanggil aja sih terpanggil aja ya. begitu ketemu sama anak kanker ini. Karena sebelumnya kita nggak pernah ketemu langsung sama anak kanker Dan mungkin nggak bagaimana. tahu realnya seperti apa Iya, ya. Mungkin mm-mm, mohon maaf hanya tahu di tayangan televisi, media sosial, baca gitu ya. mm-mm. Nah setelah ketemu langsung untuk pertama kali inget nggak? Saya kaget banget sih Oke. karena ekspektasi saya tuh anaknya botak atau segala atau Ya lemes kelihatan atau sakit gitu iya ya. dari fisik. Tapi pas saya ketemu itu kebanyakan kelihatannya normal sih, tidak Oke, tidak terlalu botak dan segala oke, macam. Jadi dari situ saya banyak belajar sih, oh ternyata kanker itu ada fase-fasenya, dia saat botak, saat oke, dia badannya gemuk, oke. sampai akhirnya badannya normal lagi kayak Artinya gitu. itu tadi yang kamu sebut itu efeknya ya. Mungkin Iya dari efek efeknya, kemonya ya. mm-mm. Bisa rambutnya cepet rontok dan Iya sebagainya itu ya. ada Oh, fase-fasenya. oke. Nah, Lola, kalau dengan rumah singgah yang kamu dirikan ini sudah berapa lama sih? Ini kan namanya rumah singgah Jagoan Jagoan, ya, iya. atau rumah pasien kanker anak Jogja. Nah, ini sudah berapa lama sih kamu dirikan? Terus sebelum kamu dirikan itu movementmu berapa lama juga? Kalau untuk bagi susu popok Mhm. tadi itu sekitar hitungan bulanan sih, 6 6 bulanan. bulan ya. Sampai akhirnya memutuskan buat rumah singgah. Mhm. Nah rumah singgah ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya, Oke, artinya dengan cepat kamu sama teman-teman, ya sudahlah kita karena iya. melihat tadi ya Heeh. yang kamu Persiapannya temuin. juga cukup singkat sih. Oke. Kita sampai waktu itu renovasi aja sekitar seminggu lah Oke. gitu. Nah, pertanyaannya, ini kan kalian bertiga, terus Iya. kan pasti eh, aku pengen tahu, mungkin Tribunus juga pengen tahu bagaimana kalian menggalang pembiayaan untuk rumah singgah, untuk popok, itu seperti apa? Atau misalnya nih, ayo kan ada yang beberapa teman movement ngajak teman-teman juga yang deket, ayo siapa yang mau nyumbang nih? Atau seperti apa? Atau sementara ini mandiri atau seperti apa? Jadi untuk awalnya itu karena kita juga bikinnya dadakan ya rumah Ya, ya. singgah itu, jadi kita patungan itu bertiga. Oke. Mm-mm. Untuk kontrakannya. Ya, ya, ya. Lalu untuk furniturnya itu kita memang galang dana sih memang untuk ke Oke. situ dan untungnya sih sewaktu kita renovasi itu banyak yang udah mulai tertarik sih membantu rumah singgah Oke. kita itu. Terpanggil ya, Iya ikut terpanggil terpanggil membantu gitu. terwujudnya rumah singgah itu Mm-mm. ya. Oke. Jadi sampai sekarang pun seperti itu sih alurnya. Oke, berarti udah Mm-mm. setahun ini ya. Iya Nah, benar. rumah singgah itu mampu menampung berapa orang? Jadi kalian ceritanya mengontrak rumah ini ya berarti Mm-mm. ya. Di Ya. daerah mana? Lempong Sari. Lempong Sari itu daerah mana? Lempong Sari, Jogja. Hah? Oh, Monjali ya. Iya, Monjali. Oh iya ya, Mm-mm. Lempong Sari. Ya, ya oke oke. Deket Ring Road itu ya. Ke utaranya dikit ya. Oh, ke arah Hayat ya. Oke. Maklum ya, ke arah-arah Iya. sana. Oke, teman-teman. Lokasinya kira-kira di daerah Lempong Sari, Yogyakarta ya. Ke utara lah, arah ke Museum Jogja Kembali ya. Monumen Jogja Kembali. Sana ada rumah singgah Jagoan yang dikelola oleh sekarang ini Ola, Ferdi dan Mas. Untuk sekarang sih kita cuma berdua. Oh, berdua Ah, ah, aja. Oke, ya. akhirnya berdua ya. Oke. Dan hebatnya adalah karena awalnya Ola ini mengelola dengan ya mandiri benar-benar karena terpanggil ya begitu saja ya. Terus akhirnya berkembang banyak sekarang yang merasa terpanggil juga untuk membantu ya. Nah, tadi kapasitasnya berapa orang ini? Oh, untuk rumah singgah kita karena kontrakannya kecil ya Ya, Mas ya, cuman muat nampung 6 pasien sih. oh, 6 pasien. Mm-mm. Itu dari mana aja? Kalau sekarang Mm, full itu ya 6. iya, lagi Oke. full. Macam-macam sih Mas, ada dari Magelang, dari Oke. Sragen, dari Purbalingga Oke. gitu. Oke. Berarti channelnya dari kamu di Rumah Sakit Sarjito ya berarti ya? Jadi ada biasanya sih suster sih yang ngubungin Hmm. kita untuk merekomendasikan pasien baru. Oh gitu. Misalnya nih dihubungin dari pihak rumah sakit ya. Ini ada pasien baru butuh bantuan untuk rumah singgah, terus akhirnya kalian dihubungin. Oh oke seperti itu ya. Nah Tribunus menarik sekali ini memang apa yang dilakukan oleh Ola dan teman-temannya dari empati ya, kemudian melakukan action membuat
rumah singgah jagoan. Kalau aku tanya lebih detail lagi, apakah ada pengalaman pribadi Ola yang misalnya nih mohon maaf ya, itu tadi tetangga, saudara atau kawan dekat yang memang juga punya penyintas kanker gitu atau saudara sendiri, gimana sih itu? Oh, kalau saya sih nggak ada ya Hmm, keluarga yang menderita hmm, kanker. Mas Ferdi dan Mas Bayu juga nggak oke, ada sih. Jadi memang pure karena kita terpanggil aja oke. sama anak-anak Kan kita. beberapa Mm-mm. pernah kita undang ke sini juga bincang-bincang bareng Tribun Jogja. Memang pertama ada yang memang mengalami sendiri ya. Itu juga menjadi salah satu faktor dan alasan kuat mereka untuk membuat sesuatu yang ingin membantu juga sesama apa namanya sesama orang yang merasakan hal yang pernah mereka rasakan. Tapi kalau kalian malah gak ada sama sekali ya. Jadi rumah singgah jagoan ya. Nanti kalau mau ikut berpartisipasi bisa ya. Ada medsos yang bisa dihubungi atau apa? Sementara Sementara kita ini. menggunakan Instagram aja sih. Instagram ya. Iya, At Rumah Jagoan Kanker. rumah Jagoan jagoan Kanker. kanker ya. Iya. Silahkan nanti dilihat aktivitinya di situ semua ya ada ya. Nah nanti kalau Tribunus pengen berpartisipasi misalnya, oh aku punya ini yang dibutuhkan oleh teman-teman di rumah singgah. Nah, Ola, eh, tentu mempunyai rumah singgah butuh manajemen ya, artinya dikelola lah ya, meskipun